Baik teman-teman, karena sudah pukul 19.00 dan sudah ada chassis juara yang bergabung, kita mulai saja ya kelas untuk malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam ya chassis juara, selamat datang. Ini di pertemuan penalaran numerik ke-8. Nah, jadi kalau ke-8 itu kan sudah TO ya, soalnya lebih dari 10. Nah, ini nanti kita mau membahas soal yang sudah dikerjakan sama chassis juara semua. Nah, Kak Nur harap ini walaupun sudah pertemuan ke-8, tapi semangatnya masih terjaga ya. Oh, ini sepertinya masih sangat bersemangat nih chassis juara semua. Kak Nur suka deh ngajar kelas ini karena rajin masuk tepat waktu dan aktif ya. Baik. Nah, kita hari ini langsung mulai saja. Karena soalnya ada sebanyak 18, mungkin Kak Nur tawarkan dulu dari chassis juara. Apakah ada request nomor tertentu dulu yang ingin dibahas atau mau urut dari nomor 1 sampai nomor terakhir 18 ya? Oke, silahkan mau urut atau pilih nomor sebelum kita mulai. Urut boleh, Riva. Nah, hari ini kita akan membahas urut ya dari nomor 1 sampai ya nanti kita lihat ya dapat berapa nomor untuk membahas malam hari ini. Baiklah, kalau begitu langsung kita mulai saja. Seperti biasa, kalau ada yang mau bertanya, langsung bertanya ya. Oke, mari kita mulai urut dari nomor 1. Nah, nomor 1 yaitu adalah soal mengenai apa ya? Coba kita lihat dulu. Nomor 1. Oh, soal mengenai dimensi 3. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuknya adalah 10 cm. Yang ditanya adalah jarak titik H ke garis AC. Mari kita gambar si kubusnya ini dulu. Kubus berarti semua sisinya adalah berupa persegi ya. Ini kita punya. Oke, coba kita gambar dulu per kok persegi sih kubusnya. Kubusnya dimensi 3 nih kayaknya di kurikulum Merdeka jarang keluar ya. Dia tuh yang banyak keluar tuh di kurikulum 13. Nah, mungkin agak kurang familiar juga nih kalau yang angkatan anak-anak kurikulum Merdeka. Nah, sekarang kita menamai si titik sudutnya. Cara penamaannya itu harus berotasi ya. Dan kalau kita memulai menamai dari sini adalah A, di sini B, di sini C, di sini D, maka yang tutupnya itu E-nya harus dimulai dari yang sesuai dengan A, lalu arah perputarannya sama. Ini berarti setelah E, F, G, H. Nah, siapa yang dicari? Jarak H ke AC. Kita cari dulu si AC-nya. AC-nya itu adalah di bawah. Jadi dari titik sudut A ditarik garis ke titik sudut C.
Selanjutnya kita mau cari dari H ke AC itu diproyeksikan, dibuat bayangannya jatuh tegak lurus. Nah, maka diperoleh dari H sampai ke AC. Dari sini sampai jatuh ke sini ya. Nah, ini, aduh, pakai gambar biasa aja, soalnya nggak pas. Nah, ini ya, dia itu jatuhnya tegak lurus. Nah, selanjutnya kalau mau mengerjakan soal dimensi 3, kita harus mencari segitiga bantu. Kalau bisa mendapatkan segitiga siku-siku itu akan lebih mudah. Nah, di sini kita bisa mendapatkan segitiga siku-siku. Perhatikan, kita tarik garis dari H sampai D, lalu D ini jatuh ke proyeksinya H. Ini kita namakan sebagai H aksen. Sehingga kita mendapatkan segitiga siku-siku. Ini Kak Nur, tarik ke sini ya gambarnya biar terlihat. Ini siku-siku, yang atas H, yang ini H aksen. Oh, sorry. H aksennya yang jatuhnya tegak lurus. Ini Oh, ini juga tegak lurus, Ding. Ini H aksen, betul. Siku-sikunya di sini. Nah, itu. Berarti sekarang kita bisa mencari sisi HD. Itu panjangnya sama dengan panjang rusuknya ya, yaitu 10 cm. Maka di sini 10. Terus DH-nya, nah ini kan ada persegi ya. Ini kubus tuh, kubus. Kalau di kubus, kita itu bisa mencari diagonal bidang itu pakai rumus cepat, yaitu R akar 2. Nah, si DB itu adalah diagonal bidang. Maka kita bisa mendapatkan DB sama dengan 10 akar 2. Sedangkan DH aksen itu sama dengan setengah dari DB. Nah, maka diperoleh setengah dari 10 akar 2. Ini adalah 5 akar 2. Maka DH aksen diperoleh 5 akar 2. Nah, sekarang tugas kita cari ini nih. H aksen. Kalau kita punya segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Sehingga HH aksen itu sama dengan akar dari sisi tegaknya dikuadrat, lalu dijumlahkan, lalu diakar. Gitu. Nah, selanjutnya kita peroleh 10 kuadrat adalah 100, 5 akar 2 kuadrat itu 25 kali 2, 50. Nah, ini adalah 50, maka diperoleh akar 150. Ini kalau dijabarkan dapat 25 dikali berapa ya? 6. Kali 6, maka diperoleh hasilnya adalah 5 akar 6. Sehingga jawabannya itu adalah yang C. Ya, itu untuk dimensi 3. Silakan dicermati dulu sebelum Kak Anul pindah ke nomor 2. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Oke, sementara Kak Nur lanjut dulu ke nomor 2. Nanti kalau mau kembali tanya ke nomor 1 juga boleh. Oke, nomor 2. Nah, soalnya berbunyi, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 40 mil dengan arah 30 derajat dari arah A. Oke. Kemudian berputar haluan dilanjutkan ke pelabuhan C sejauh 60 mil dengan arah 150 derajat dari B. Jarak terdekat dari pelabuhan A dan C itu adalah berapa? Nah, ini tuh menggunakan beberapa konsep. Yang pertama, dia adalah menggunakan aturan kosinus.
Nah, bagaimana bunyi dari aturan kosinus? Misal, kita itu punya sembarang segitiga. Begini ya. Lalu segitiganya itu kita namai titik sudutnya nih. A, B, C. Nah, sisi-sisi di depan titik sudut itu bisa kita namai sesuai dengan nama titik sudutnya. Ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Maka berlaku aturan kosinus bisa A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2 kali B kali C cos A. Lalu bagaimana kalau yang dicari adalah B kuadrat? Maka berlaku B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2 kali A kali C kali cos B. Lalu kalau dia adalah C kuadrat maka sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi 2 kali A kali B cos C. Nah, ini rumusnya untuk aturan kosinus. Dan untuk konteks permasalahan ini, selain aturan kosinus, dia itu memakai materi jurusan 3 angka. Nah, jurusan 3 angka itu adalah sudut dimulai sudut dimulai dari arah dari garis vertikal arah ke utara, dari garis vertikal arah utara dan searah jarum jam. Nah, bagaimana itu? Kita langsung praktekkan di sini saja ya. Pertama, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A. Maka kita buat dulu pelabuhan A. Katakanlah pelabuhan A ada di sini. Selanjutnya, dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 40 mil dengan arah 30 derajat dari arah A. Maka kita membuat garis vertikal dulu. Kan kalau di peta utara itu vertikal ke atas ya. Ini utara. Selanjutnya buat sudut 30 derajat. Nah, ini 30 derajat. Maka kapalnya itu jalannya ke sini. Nah, sampailah dia di pelabuhan B. Di pelabuhan B ini dia itu sudah melakukan perjalanan sejauh 40 mil. Nah, ini 40 mil kita tulis ya 40 mil. Selanjutnya dari pelabuhan B, dia putar haluan ke C sejauh 60 mil arahnya 150 derajat. Maka sama kita buat dulu garis vertikal ke arah utara. Lalu dia muter nih, belok sejauh 150 derajat. Maka pelabuhan C itu jalannya ke sana. Nah, katakanlah sampai sini ya. Ini 60 mil. Ini pelabuhan C. Nah, yang ditanya itu jarak dari A sampai ke C ini tuh berapa gitu. Nah, sekarang apa saja yang diketahui? Untuk 60 mil itu adalah sisi A, 40 mil adalah sisi C, dan yang dicari itu adalah sisi B. Maka kita akan menggunakan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos B. Kalau kita masukkan angkanya diperoleh B kuadrat sama dengan A-nya dapat 60 kuadrat tambah C-nya 40 kuadrat kurangi 2 kali 60 kali 40 kali cos. Nah, sudut B-nya berapa nih? Kita belum punya, gitu kan? Sekarang kita menggunakan sifat dari garis sejajar. Nih, ini garis sejajar yang ke arah U-nya. Maka kalau kita perpanjang garisnya ke sini,
Nah, ini dapat 30 derajat. Begitu. Maka sisanya 150 dikurangi 30 derajat itu adalah 120 derajat. Nah, selanjutnya kita lihat garis yang Kak Nur perpanjang menggunakan warna biru ini. Dia kan adalah garis lurus ya. Garis lurus itu sudutnya 180 derajat. Maka ketika di sini sudah diperoleh 120 derajat, yang ini ya. Nih, ketika di sini sudah diperoleh 120 derajat, sisa dari sudutnya itu adalah sebesar 60 derajat. Oleh karena itu, kita mendapatkan sudut B-nya adalah 60 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung, maka diperoleh B kuadrat itu sama dengan 60 kuadrat 3.600 tambah 1.600 kurangi 2 dikali 60 kali 40 tuh 2.400 cos 60 derajat. Berapa chassis juara cos 60 derajat? Ini harus hafal ya, yaitu nilainya adalah setengah. Nah, sekarang dihitung B kuadrat sama dengan 3.600 tambah 1.600 itu hasilnya adalah 2 tambah 1, 5.200. Nah, ini kan bisa dicoret, makanya tadi nggak Kak Nur kali. Oh, ini dikurangi sama 2.400. Sekarang kita punya B kuadrat sama dengan 5.200 kurangi 2.400 ya. 3.200 kurangi 400, 2.800. Nah, maka kita bisa mencari B-nya itu adalah akar 2.800. Ini kalau dijabarkan tuh jadi akar hmm, 400. 400 dikali 7. 400 kalau di akar tuh dapat 20. Maka 20 akar 7. Jadi jawabannya adalah 20 akar 7 mil, yaitu yang D. Oke. Untuk yang nomor 2, mungkin ada pertanyaan dulu, chassis sejarah. Oke. Sambil Kak Nur lihat soal nomor 3. Oke. Kenapa kok bisa dapat sudut 60 derajat ya, Yudhistira tanya ya. Boleh Kak Nur bahas ya. Hmm, mana tadi? Ini. Oke. Eh, coba aku zoom. Nah, ini ya, terlihat ya. Kan kita tuh gambarnya punya kayak gini. Awalnya kita tuh cuman punya sudut ini sama sudut panjang garisnya. Nah, apa tuh namanya? Memotong. Mohon maaf terpental. Semoga habis ini enggak ya. Coba Kak Nur ganti ini dulu. Oke, ini sudah Kak Nur ganti. Semoga nanti aman ya. Nanti kalau putus-putus minta tolong diberitahu lagi ya. Ya, Kak Nur lanjutkan tadi yang ditanyakan. Nah, oke, mari kita lanjutkan. Ini ya, sudah terlihat lagi kah untuk tampilannya?
Oke, sudah ya. Nah, Kak Nur lanjutkan. Kalau masih putus-putus, tolong diberitahu lagi ya. Oke, tadi sampai ke, nah, yang diketahui di awalnya itu kan cuman yang sudut-sudut berwarna merah. 30 derajat, 150 derajat, lalu garis ke utara. Kalau garis vertikal ke utara ini kan sejajar ya. Maka garis AB ini Kak Nur perpanjang. Nah, untuk bantuan. Sekarang kita punya garis sejajar dipotong satu garis. Nah, maka kita punya sifat sudut yang namanya sudut bersehadap. Nah, ini dengan ini itu adalah sehadap. Bagaimana sudut sehadap itu? Dia besarnya sama. Oleh karena itu yang awalnya di merah ini adalah 30 derajat, maka kita mendapatkan sudut yang sama di yang warna biru nih 30 derajat. Begitu. Lalu kan tadi yang merah dari garis ini utaranya ini sampai haluan menuju pelabuhan C kan sudutnya 150 derajat. Namun kita sudah mendapatkan nih bahwa sampai ke garis perpanjangan ini dia tuh besarnya 30 derajat. Oleh karena itu sisa sudutnya sampai ke haluan menuju C itu 120 derajat. Begitu ya sampai sini. Selanjutnya, mari kita perhatikan garis yang diperpanjang tadi. Ini adalah berupa garis lurus. Nah, ketika di sini dari garis lurus sampai ke haluan menuju pelabuhan C itu besarnya 120 derajat, maka sisanya di sini itu adalah 180 derajat kurangi 120, maka dapat 60. Ini coba Anur tulis ya, 60 derajatnya itu dapat dari 180 dikurangi 60, maaf, dikurangi 120, maka dapat 60 derajat. Begitu ya. Apakah sudah terjawab Yudhistira atau masih ingin bertanya dulu lagi? Oke, Yudhistira, sama-sama. Nah, gitu ya. Nanti kalau ada yang bingung langsung tanya aja sebelum kita pindah. Tapi kalau pindah kembali lagi juga boleh sih. Oke, mari kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, sekarang berarti adalah soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini adalah soal peluang. Nah, bagaimana nih kalau soal peluang? Soalnya adalah 4 uang logam dilempar bersamaan. Peluang muncul paling sedikit 3 angka. Nah, ini sebenarnya chassis juara tuh bisa mendaftar semua kemungkinannya ya pakai diagram pohon itu, diagram batang. Terus tinggal dihitung aja. Tapi kalau mau menghitung ini tanpa menggambar juga bisa. Kan yang namanya peluang itu rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. NA tuh apa? Semua, bukan semua. NA itu adalah kejadian yang diinginkan. Sedangkan NS itu adalah ruang sampel. Apa yang dimaksud ruang sampel? Itu adalah semua kejadian yang mungkin. Semua kejadian yang mungkin. Nah, sekarang kita cari dulu ruang sampelnya, NS-nya. Karena dia ada koin,
satu koinnya itu ada dua kemungkinan dan koinnya itu ada sebanyak empat, maka ruang sampelnya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, maka hasilnya adalah 16 gitu. Selanjutnya kita mau cari kejadian yang diinginkan. Apa sih kejadian yang diinginkan? Itu paling sedikit itu ada 3 angka. Berarti A-nya itu bisa saja. Keempat-empatnya muncul sisi angka. Berarti A, 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 A. Lalu bisa saja dia itu adalah koin 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 gambar. Bisa jadi nih yang angkanya 3 itu adalah koin 1 angka, koin 2 angka, 3 gambar, 4 angka. Bisa lagi, koin 1A, 2 gambar, 3 angka, 4 angka. Dan yang terakhir bisa aja koin 1 gambar, 2 angka, 3 angka, 4 angka. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti NA-nya itu ada 5. Sehingga kita peroleh peluang kejadian A itu adalah 5/16. Maka diperoleh yang D. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh Casis Jura? Belum? Kalau belum, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4. Diketahui M adalah gradien dari garis 2X sama dengan 3Y kurangi 7. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi? Nah, kan yang diketahui cuma satu garis. Nah, yang ditanya M-nya, berarti kita mau cari M-nya si garis ini. Kalau kita lihat dari bentuk umumnya, persamaan garis bentuk umum persamaan linier itu adalah Y sama dengan MX tambah C. Nah, si M-nya ini itu adalah gradien atau kemiringan. Maka kalau kita punya 2X sama dengan 3Y kurangi 7, kita tuh harus bisa mengubahnya menjadi Y sama dengan sekian. Ini kita pindah ke ruas kiri saja, diperoleh 2X tambah 7 sama dengan 3Y. Kedua ruas dibagi dengan 3, diperoleh Y sama dengan 2/3X ditambah 7/3. Maka kita peroleh ini M, ini C. Nah, berarti ini gradien nih. Maka diperoleh nilai P-nya adalah 6 dikali 2/3. Sehingga dia sama dengan coret. Coret. Ini dapat 2. 2 kali 2 itu adalah 4. Nah, karena ini juga hasilnya 4, maka kita peroleh P sama dengan Q. Jadi jawabannya yang C. Tuh. Untuk yang nomor 4 ya. Nah, itu soal kayak gitu tuh biasanya konsep dasar ya. Cuman kadang terkecoh. Kalau udah terbiasa ngerjakan soal yang susah nih. Jadi pas ketemu yang gampang malah lupa. Ya, sambil kita lanjut ke nomor 5.
Nomor 5, perusahaan listrik suatu wilayah membuat jadwal pemadaman listrik pada 30 komplek perumahan yang ada pada wilayah cangkupan sebagai berikut. Nah, banyak komplek yang mengalami pemadaman. Ini ada hari Senin sampai Minggu. Lalu, pertanyaannya, jika jadwal pemadaman listrik tersebut berlaku secara acak pada semua komplek, peluang terjadi pemadaman listrik di sebuah komplek pada hari Rabu atau Minggu. Nah, sekarang kita kan punya semua kemungkinan ya. Semua kemungkinannya itu berarti seluruh komplek yang ada ini. Berarti NS-nya, S-nya itu adalah semua komplek. Nah, ada berapa sih kompleknya ini? Jadi totalnya ini kalau dijumlahkan adalah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4. Itu hasilnya adalah sebanyak 30 ya. Nah, maka diperoleh NS-nya itu adalah 30 semua komplek. Nah, kejadiannya apa sih yang diinginkan bahwa ini mati pada hari Rabu atau Minggu. Nah, maka di sini Rabu atau Minggu. Nah, peluangnya adalah Rabu itu ada 3 komplek atau itu penghubungnya tambah dan hari Minggu itu ada 4. Maka diperoleh ini NA-nya tuh sama dengan 7 sehingga kita peroleh peluangnya itu adalah 7/30. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu. Untuk yang nomor 5 soal peluang ya. Sering nih peluang muncul di mana-mana ya, di setiap soal seleksi itu biasanya pasti ada peluangnya. Sambil menunggu pertanyaan, kita sambil lihat nomor selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Kalau ada pertanyaan langsung ditulis aja ya, Jasih Juara ya. Kalau udah kelewat nggak apa-apa, kita kembali lagi nanti. Oke. Nomor 6. Kelas 10 di SMA Tunas Bangsa terdiri dari 30 siswa. Pada kelas tersebut akan dipilih 3 orang sebagai pengurus kelas yang menjabat sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Banyak cara memilih yang mungkin terjadi. Nah, kalau kita mau mengerjakan menggunakan kaidah pencacahan aturan perkalian, itu bisa loh. Kan N-nya tuh ada 30 orang nih pilihannya. Terus kita itu mau pilih 3 orang untuk menempati 3 posisi yang berbeda. Ketua, wakil ketua, sama sekretaris. Nah, kan kalau seseorang sudah terpilih sebagai ketua, dia nggak boleh dipilih lagi jadi wakil ketua ya. Misal kita milih ketua dulu nih. Oh, berarti ada 30 pilihan siswa. Nah, udah terpilih satu nih. Maka ketika kita memilih wakil ketua, itu tinggal punya 29 pilihan. Kan udah kepilih 2, maka ketika kita mau memilih sekretaris, tinggal punya 28 pilihan. Oleh karena itu, ini dikalikan semua, dapat 30 kali 29 kali 28. Ini sama dengan hasilnya adalah 24.300. Berapa nih? 24.360. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Ini kita mengerjakan pakai aturan perkalian. Cuman, kita juga bisa loh mengerjakan pakai cara permutasi. Nah, kalau permutasi itu kan berarti memperhatikan urutan ya. Memperhatikan urutan. Maksudnya apa? Ketika si A sudah menjadi A, ketika yang menjadi ketua, wakil ketua, dan
sekretaris itu adalah A, B, C, maka ketika posisinya kita dibalik, ketuanya C, lalu wakilnya B, dan sekretarisnya A itu adalah dua cara yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan orang, di mana orangnya punya jabatan tertentu, itu masuknya ke permutasi, yaitu memperhatikan urutan. Apa sih rumus dari permutasi? Itu adalah P diambil R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial. Nah, N-nya tuh siapa? Semua pilihan yang kita punya. Maka 30 faktorial. Dibagi, ini adalah 30 kurangi yang dipilih itu berapa? Oh, 3. Berarti dikurangi 3 faktorial. Ini cara nulisnya P diambil 3 dari 30 gitu ya. Sekarang kita jabarkan bentuk faktorialnya. 30 faktorial nih menjadi 30 kali 29 kali 28 kali 27 faktorial. Yang bawah diperoleh 27 faktorial. Jadi yang atas itu kenapa kok cuma sampai 27? Karena ini mau dicoret. Nah, maka kita peroleh 30 kali 29 kali 28 sama hasilnya 24.360. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini menggunakan dua cara ya. Nah, saudara bisa pilih lebih suka pakai cara mana. Sebenarnya ini juga bisa untuk salah satu menghafalkan ya, karena yang dialami kebanyakan chassis juara itu adalah bingung membedakan kapan menggunakan permutasi, kapan menggunakan kombinasi. Nah, salah satu cirinya kalau permutasi itu bisa dikerjakan pakai aturan perkalian gitu. Kalau kombinasi tidak bisa, gitu ya. Oke. Coba kita lanjut ke nomor 7 ya. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Baik, sambil kita mengerjakan soal nomor 7. Soal cerita, harga tiket masuk museum untuk balita 4.000 dan untuk dewasa 6.000. Pada hari Minggu terjual 540 tiket dengan hasil penjualannya adalah 2.520.000. Banyak masing-masing tiket masuk untuk balita dan dewasa terjual berturut-turut adalah berapa? Nah, ini kita pakai permisalan dulu. Yang ditanya adalah masuk banyak tiket masuk balita dan banyak tiket masuk dewasa. Sesuai aja ya B sama D. Yang B-nya itu adalah banyak tiket masuk balita. Terus yang D-nya itu adalah banyak tiket masuk dewasa. Dan coba kita buat kalimat matematika dari kalimat pertama. Harga tiket masuk museum adalah 4.000 dan 6.000. Oh, nggak bisa. Yang kedua, pada hari Minggu terjual 540 tiket. Jadinya banyaknya tiket balita ditambah banyak tiket dewasa satu sama dengan 540. Selanjutnya, ini kita simpan sebagai persamaan satu ya. Nah, kalimat berikutnya, hasil penjualannya itu 2.520. Artinya, banyaknya tiket si balita ini dikali sama harganya 4.000. Jadi 4.000 B ditambah banyaknya tiket dewasa dikali harganya yaitu 6.000 itu sama dengan 2.520.000. Nah, ini karena angkanya sangat besar, coba kita sederhanakan saja ya. Nolnya dihapus, coret, coret 3, maka kita tinggal punya 4B tambah 6B sama dengan 2.520. Ini masih bisa disederhanakan lagi nih dibagi 2. 2B
tambah 3D sama dengan ini berapa ya dibagi dua ya? Dua, ini 1.250 tambah 10. 1.260. Nah, ini kita punya persamaan kedua. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Yaitu eliminasi persamaan satu dan dua. Eliminasi persamaan satu dan dua. Bagaimana kita eliminasinya? Yang ditanya masing-masing ya. Berarti boleh deh persamaan duanya tuh tetap 2B tambah 3D sama dengan 1.260. Lalu persamaan satu kita kali sama 2 ya. Maka persamaan satu kali 2 diperoleh 2B tambah 2D sama dengan 5.000, bukan, 540 kali 2 tuh 1.080. Hmm, Maka kita kurangkan. Oke, ini habis dapat D sama dengan 0,16 kurang 88 tinggal 180. Sehingga kita udah dapat nih yang dewasa adalah 180. Dewasanya ada di belakang. Satu-satunya yang 180 itu adalah yang D. Maka harusnya jawabannya adalah yang D. Tapi coba kita cek ya, benar nggak sih yang B-nya adalah 360? Kan kita punyanya B tambah D adalah 540. Udah dapat tuh D-nya 180. Jadi B tambah 180 sama dengan 540. Maka B-nya adalah 540 kurangi 180. Jadi benar ya, balitanya itu adalah 360. Ini nggak pakai derajat. Aduh, soalnya tadi habis ngerjain trigonometri jadi ada derajat-derajatnya. Maaf ya, saudara ya. Nah, jadi 360 tiket yang balita dan 180 tiket yang dewasa. Itu untuk yang nomor 7. Ini materi persamaan linear dua variabel. Sistem link sistem persamaan linear dua variabel. Ya, ada pertanyaan dulu, boleh casis juara. Loh, soal nomor 8 ini turunan. Keluar juga ya turunan ya. Boleh deh, coba kita kerjakan turunan. Ini kalau casis juara baru kelas 12 baru dapat nih turunan ya semester kemarin. Oh, katanya jarang ya, tapi masih ada kemungkinan juga ya. Oke, oke. Ya, soalnya kalau ini kan judulnya penalaran numerik ya. Kalau kalkulus dibuat penalaran itu jatuhnya penalaran saintek jadinya memang karena dia udah saintek banget nggak bisa yang secara umum digunakan untuk sosum dan saintek gitu. Tapi ya nggak apa-apa deh, coba kita bahas ya. Karena masih ada peluangnya juga walaupun kecil. Tapi ya kayaknya semoga bukan turunan ya yang keluar ya saya juara ya. Oke. Em, di sini turunannya bentuk pecahan. Amin ya, amin. Semoga bukan turunan ya. Apalagi integral ini nanti ada integral lagi. Oke. Nah, ini turunannya berupa bentuk pecahan, maka kalau kita punya fungsi f(x) itu berupa u per v, akan diperoleh turunannya f aksen x sama dengan bawah turunan atas bawahnya v. Berarti u aksen dikali v, ini nggak boleh kebalik ya, dikurangi U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Nah, sedangkan kita punya ini adalah U, ini adalah V. Nah, kita cari masing-masing turunannya.
Untuk U yang sama dengan X kurangi 5, maka diperoleh U aksennya adalah konstantanya diturunkan hilang, X-nya diturunkan 1. Lalu V-nya adalah X tambah 5, maka V aksen itu sama dengan konstantanya hilang, X-nya diturunkan 1. Ini alhamdulillah nih dapat 1 semua, jadi enak ngitungnya. Selanjutnya, kita masuk ke rumus ya, karena tadi diperoleh fx sama dengan x kurangi 5 dibagi x tambah 5, maka diperoleh f aksen x sama dengan u aksennya adalah 1, v-nya adalah x tambah 5 dikurangi u-nya adalah x kurangi 5, v aksennya 1 dibagi v kuadratnya adalah X tambah 5 kuadrat. Karena di opsinya tidak dijabarkan penyebutnya, maka cukup sampai di sini. Kita ngitung yang atas saja. Penyebutnya tetap X ditambah 5 kuadrat. Ini kali 1 yang harus dikali itu negatifnya ini yang belakang. Kali, kali. Maka diperoleh X tambah 5. Negatif kali X itu negatif X. Negatif ketemu negatif adalah positif 5. Nah, X kurangi X. Habis 5 tambah 5, 10 dibagi X tambah 5 kuadrat. Maka diperoleh jawabannya itu adalah yang C. Gitu ya teman-teman, ini adalah soal mengenai turunan. Nah, ini cukup sederhana turunannya ya. Tapi menurut Kak Nur juga seandainya pun keluar, dia soalnya adalah pasti bukan yang kompleks. Mungkin cukup yang seperti ini saja. Ini pun sudah lumayan kompleks karena dia bentuk fungsinya sudah pecahan ya. Oke, mari kita lanjutkan nomor 9. Kalau ada yang mau tanya, sangat boleh ya, Casus Juara ya. Iya bener Naila, yang susah itu integral. Apalagi kalau dia udah integral substitusi sama integral parsial ya. Ini yang sekarang anak anak jurusannya sekarang masih ada yang IPAS ya. Kalau yang dapat matematika lanjut, ini berarti sedang dapat integral ya kan? Udah lewat ya. Ini udah peluang binomial ya, sama distribusi normal ya. Berarti udah kemarin, tapi ya memang sulit ini. Ya bener Naila, dia di matematika lanjut. Jadi kalau anak IPS sebenarnya nggak dapet. Jadi kayaknya Kak Nur percaya ini kemungkinan keluarnya sangat kecil karena di anak IPS nggak dapat matematika lanjut, mereka nggak punya materi ini. Jadi nggak mungkin dikeluarkan. Kalau dikeluarkan ya kasihan yang anak IPS kan. Oke. Lanjut, mari kita kerjakan nih integral nih ya sekarang. Gimana sih cara mengerjakan integral? Kalau kita punya, Kak Nur tak cari contoh dulu. Kalau kita punya integral A X pangkat N diintegralkan terhadap variabel X, maka akan diperoleh hasilnya adalah pangkatnya kan ditambah dulu ya. N tambah satu, lalu dia maju ke depan jadi pembagi. A dibagi N tambah satu, ini tambah C. Ini adalah konstanta yang kita tidak tahu kecuali ada informasi lain yang diberitahu. Ini kebalikannya turunan. Kalau turunan kan konstanta hilang. Maka kalau dia kena integral, sebenarnya harusnya konstantanya dimunculkan lagi. Tapi kalau informasinya tidak cukup, dia tidak diketahui, maka disebut integral tak tentu gitu kan. Nah, sekarang kita punyanya adalah soal integral tak tentu. Di sini cukup kita integralkan masing-masing suku. Jadi soalnya adalah integral 4x pangkat 3 kurangi 12x pangkat 2 ditambah 2x kurangi 8. Ini terhadap variabel x. Nah, kita mulai dari suku pertama, 4x pangkat 3. Ini empatnya kita tulis, lalu X pangkatnya kan ditambah 1.
Nah, untuk membagi koefisiennya 3 tambah satu. Lanjut yang belakangnya. Kurangi koefisiennya 12, X-nya pangkat 2 tambah satu. Untuk membagi koefisien 2 tambah satu. Lanjut, tambah 2X. Nah, ini adalah 2X. Kalau X aja itu kan artinya pangkat satu. Maka ini tambah satu dibagi satu tambah satu. Nah, lalu konstanta 8 nih. Ini diintegralkan dapat variabel X dan ditambah C. Oh, ini di opsinya nggak ada C-nya. Harusnya ada C-nya itu. Sama dengan, ini langsung aja ya Kak Nur hitung ya. 4 bagi 4 kan satu. Maka kita tinggal punya X pangkat 4. Terus 12 dibagi 3 itu dapat 4. Ini X pangkat 3. Lanjut 2 bagi 2 kan satu. Berarti tinggal X pangkat 2 kurangi 8X ditambah C. Jadi jawabannya itu adalah yang D ya, Cesi Jora ya. X pangkat 4 kurangi 4X pangkat 3 tambah X kuadrat kurangi 8X. Itu untuk soal integral nomor 9. Kalau ada pertanyaan dulu boleh. Baik, sambil kita lanjut nomor 10. Nah, nomor 10 ini adalah soal mengenai fungsi komposisi yang diketahui ada fungsi fx, ada fungsi f komposisi G. Nah, G inverse adalah inverse dari G. Nah, yang ditanya nilai dari G inverse X-nya diganti 2. Nah, maka PR kita adalah mencari si fungsi G. Kita menggunakan si fungsi komposisinya ini ya. Kan F komposisi GX. Ini tuh artinya adalah, oh nggak pakai definisi itu deh. Ini sama dengan 17 dikurangi 10X. Ini definisinya F G X. Artinya fungsi G masuk ke fungsi F. 17 kurangi 10X. Lanjut. eh yang diketahui fungsi fx-nya, maka si x-nya ini kita ganti dengan gx. Ini ganti dengan gx. Benar kan? X-nya ganti gx. Maka kita peroleh dia menjadi 2 kali gx ditambah 3 sama dengan 17 kurangi 10x. Nah, ini mau cari g sama dengan. Oleh karena itu, kedua ruas kurangi 3 diperoleh 2. Gx sama dengan 17 kurangi 10x kurangi 3. Dapat 2Gx sama dengan 14 ya. 14 kurangi 10x. Nah, sekarang kedua ruas dibagi 2. Diperoleh Gx sama dengan 7 dikurangi 5x. Nah, ini kan baru dapat fungsi Gx-nya ya. Sekarang kita mau cari inverse-nya. Oke, ini menentukan inverse. Kalau menentukan inverse, fungsinya itu kita ganti jadi Y. Ini sama dengan 7 dikurangi 5X. Nah, goalnya kita itu mencari X sama dengan. Maka 7-nya pindah ke kiri, diperoleh Y kurangi 7 sama dengan negatif 5X. Dan kedua ruas dibagi negatif 5, diperoleh X sama dengan Y kurangi 7 dibagi negatif 5. Nah, si X ini dia itu adalah G inverse X. Dia Y-nya diganti X sekarang. X kurangi 7 per negatif 5. Nah, kita mau cari G inverse 2. Maka G inverse 2, X-nya ganti 2. 2 kurangi 7 dibagi negatif 5. Berapa ini jadinya ya? Eh, G inverse 2. Oh, 2 kurangi 7 itu negatif 5. Negatif 5 bagi negatif 5 itu sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1 yang C.
Nah, gini ya, ngitung panjang-panjang jawabannya satu gitu. Cukup sering terjadi kalau mengerjakan trigonometri ya. Kalau nggak satu ya nol gitu jawabannya. Ya, kalau ada pertanyaan boleh. Belum ada ya sepertinya ya. Kalau belum ada, mari kita lanjutkan ke soal nomor 11. Soalnya adalah dari seperangkat kartu kredit diambil dua kartu sekaligus secara acak. Peluang terambil dua kartu as. Oke. Sekarang kita mau mencari eh, banyak kartu bridge. Itu sama dengan 52 ya. Kan masing-masing 13 ada 4 kode tuh. Jadi 13 kali 4 52. Terus dia kan mau ambil yang as ya, peluang terambil as. Berarti kita mau cari banyak kartu as. Itu adalah 4 ya, karena ada 4 warna. Dua warna. Terus ada 4 kode. Dua merah, dua hitam gitu kan. Selanjutnya dia tuh mau diambil dua. Diambil dua. Peluang terambil Peluang terambil duanya itu adalah as. Nah, dia NA per NS. NA-nya apa sih? Kita ngambil dua dari si semua as yang ada. Pakainya kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Jadi ngambil dua dari empat as yang ada. Dibagi semua kejadian yang mungkin. Semua kartu yang ada di situ berapa sih? 52. Berarti kita ngambil dua kartu dari 52 kartu yang ada. Nah, baru ini kita hitung pakai rumusnya. Kombinasi. Rumus kombinasi. Kak Nur tulis dulu. Rumus kombinasi. Kalau kita punya C, diambil R dari N, itu adalah N faktorial per N kurangi R faktorial. Kayak permutasi kan, tapi dikali R faktorial. Oke, maka ini kita peroleh 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Dibagi 52 faktorial per 50 faktorial kali 2 faktorial. Itu sama dengan ini yang sama dari sini boleh dicoret dari sini. Terus habis itu boleh kita jabarkan dulu ya. Diperoleh sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dibagi 52 kali 51 kali 50 faktorial bagi 50 faktorial. Nah, ini ada yang bisa dicoret-coret ya. Coret, 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 coret. Maka kita tinggal punya, kok biru merah ya? Kita tinggal punya 4 kali 3 per 52 kali 51. Ada yang bisa dicoret nggak ya? Ini bisa nih, 4 sama 52 kan 13. Nah, tinggal ada yang bisa dicoret nggak? 3 bisakah dibagi sama 51? Oh, bisa nih. 3 dicoret sama 51 tuh ini 30 kan, sisanya 21 bagi 3 tuh 17. Nah, berarti pembilangnya tinggal satu, penyebutnya 13 kali 17, 170 ditambah sama 51. 170 tambah 51, 221. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, gitu ya. Nah, ini peluang sudah campur
kombinasi. Pakainya kartu bridge lagi ya. Jadi banyak yang dihitung. Jadi angkanya lumayan besar. Jadi kemungkinannya sangat kecil nih. 1 dibanding 221. Oke, untuk yang nomor 11. Ada yang mau tanya dulu nggak nih? Sambil lanjut nomor 12 ya. Nah, kalau soal peluang sih dia ada di matematika umum ya. Jadi ini peluangnya besar untuk keluar juga karena ada di IPA, IPS, IPAS. Nomor 12. Angka-angka 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, dan 6 disusun menjadi sebuah bilangan dengan angka pertama 3. Banyak bilangan berbeda yang diperoleh adalah hmm, banyak angka yang menyusun bilangan. Ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Tapi tiganya itu harus di depan. Karena tiga harus di depan, maka tersisa angka siapa saja, yaitu 2, 2, 3, 4, 4, 4, 6. Jadi banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ya sama dengan 7. Nah, kan dia mau menyusun bilangan ya. Padahal di sini tuh angkanya ada yang sama. Maka kita menggunakan rumus permutasi unsur sama. Nah, rumus permutasi untuk unsur sama itu rumusnya adalah n faktorial dibagi k1 faktorial kali k2 faktorial dan seterusnya tergantung yang sama ada berapa. Nah, untuk soal kita ini, maka N-nya total angka yang mau disusun tuh tinggal 7 aja, berarti 7 faktorial. Nah, yang sama ada berapa nih? Angka 2-nya itu ada 2. Di sini 2 faktorial. Angka 3-nya itu kan hanya satu. Berarti nggak perlu ditulis nggak apa-apa, karena 1 faktorial kan 1. Selanjutnya yang empatnya, ini ada 3, berarti di sini dikali 3 faktorial. Kalau enamnya cuma 1, jadi cukup, tidak perlu dimasukkan. Nah, kita tinggal menghitung nih. 7 faktorial kita jabarkan sampai ke 3 faktorial ya. Maka dapat 7, 6, 5, 4, 3 faktorial dibagi. 2 faktorialnya adalah 2 kali 1 dikali 3 faktorial. Coret, coret, ini juga dicoret. Ini tinggal 2. Maka 7 kali 6 kali 5 kali 2. 7 kali 6 kan 42. 5 kali 2 10. Maka diperoleh 420. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, jadi pokoknya kalau banyak cara menyusun terus dia ada unsur yang sama ya udah rumusnya pakai yang ini. Oke, ada pertanyaan dulu kah, Chances juara? Belum ya? Oke, kalau begitu mari kita lanjutkan ke soal nomor 13. Oke, soalnya apa nih?
Em, Ada 3 kelompok siswa, yaitu kelompok penggemar matematika 3 siswa, kelompok penggemar bahasa 2 siswa, dan kelompok penggemar ekonomi 4 siswa. Mereka duduk mengelilingi meja bundar dan setiap kelompok eh, tidak boleh duduk terpisah kecuali kelompok penggemar ekonomi. Banyak mereka duduk mengelilingi meja bundar, itu adalah berapa? Em, Kita kan punya 3 kelompok. Ini kan ada meja bundar ya. Ada nggak di lingkaran? Ya udah, elips saja ya. Nah, nih, ini. Terus habis itu yang mengelilingi itu eh, ada kelompok bahasa. Bukan, matematika dulu. Matematikanya kan ada 3 siswa ya. Ini kita tulis si M1, M2, M3. Habis itu kelompok bahasa ada 2 siswa, B1, B2. Terus ekonomi ada 4 siswa, E1, E2, E3, E4. Nah, selanjutnya mereka duduk mengelilingi meja bundar. Setiap kelompok tidak boleh duduk terpisah kecuali ekonomi. Jadi, untuk yang di sini, yang sama kegemarannya, mungkin mereka mau diskusi ya, jadi nggak mau dipisah. Ini kita pandang sebagai satu. Dipandang sebagai satu. Nah, terus yang bahasa juga dipandang sebagai satu. Sedangkan untuk yang ekonomi mereka boleh pisah, maka mereka masing-masing dipandang sebagai satu. Sehingga banyaknya yang akan berkeliling ini, N-nya itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. N-nya adalah 6. Nah, maka kita menggunakan namanya permutasi siklis. Nah, permutasi siklis, PS ya, itu rumusnya adalah N kurangi 1 faktorial. Maka diperoleh N-nya ada 6 nih, kurangi 1 faktorial. Dapat 5 faktorial. 5 faktorial tuh 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Banyaknya adalah berapa nih jadi juara? 5 kali 4 tuh 20 kali 3 60 60 kali 2 120. Oke, ini kan baru permutasi siklisnya. Sekarang, karena ada kelompok-kelompok yang nggak mau dipisah nih, mereka punya circle sendiri, banyak mereka duduk tuh juga harus dihitung. Jadi si matematika. Sekarang, banyak cara matematika duduk kan ada 3 orang ya, sehingga dia banyak caranya adalah 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini kan adalah 3 kali 2 kali 1, maka dapatnya 6. Terus yang selanjutnya, yang selanjutnya adalah yang bahasa. Banyak cara bahasa duduk. Itu adalah cuma 2 kan? Berarti 2 faktorial. Tuh dapat 2 kali 1. 2 faktorial. Maka sama dengan 2. Jadi total caranya di sini ya. Jadi total cara duduknya itu diperoleh 120 kali berapa tadi? 6 kali 2. Maka dapat 12 kali 12, 144, nolnya ada 1, 1440 cara, yaitu yang A. Oke, ini ada pertanyaan ya. Mana tadi kayak ada pertanyaan kok nggak jadi ada? Ya, nanti bisa ditulis lagi ya pertanyaannya ya.
Oke, jadi diperoleh hasilnya 1440 cara. Boleh dicermati dulu kalau ada pertanyaan. Kayaknya kalau yang anak kelas 12 lagi materi ini deh ya, lagi peluang kan ya. Tapi sebenarnya anak kelas 12 sudah sibuk uprak ya, ujian praktek dan lain-lain, ujian sekolah, sama persiapan ini ya, tes segala macam. Jadi memang anak kelas 12 tuh harus pantang menyerah. Jadi kalau lelah ya nggak apa-apa, wajar ya lelah ya. Boleh istirahat bentar, terus nanti lanjut lagi gas gitu ya. Ya, ada pertanyaan dulu tidak? Sebelum kita lanjut ke nomor 14. Oke, sepertinya belum ya. Kalau begitu, coba kita lihat soal nomor 14. Soalnya adalah, bentar. Banyak bilangan yang kurang dari 1000, tetapi jumlah angka penyusunnya sama dengan 6. Hmm, gimana nih? Bentar. Banyak angka yang kurang dari 1000, tetapi jumlah angka penyusunnya sama dengan 6. Berarti angka-angkanya di jumlah tuh hasilnya 6 ya. Oke, kita cari pasangan-pasangan 3 angka. Soalnya kan kurang dari 1000 nih, berarti kan 3 digit ya. Terus pasangan berapa aja yang kalau di jumlah itu dapat 6. Bilangan kurang dari 1000. Berarti ini terdiri dari 3 digit. Tidak ada, tidak ada ini ya, syarat angkanya harus berbeda, jadi bisa berulang. Nah, angka penyusunnya sama dengan 6 jumlahnya. Kalau di jumlah dapat 6. Oke, berarti angkanya nih contohnya bisa aja angka 600, 6 tambah 0 tambah 0. Habis itu bisa juga angka eh, berapa ya? Angka 510. Nah, itu juga bisa. Oke. Kita pertama pakai kemungkinan angka dulu ya. Ada angka 0, ada angka 0, ada angka 6. Kan di jumlah 6 nih. Nah, ada unsur yang sama kan? Maka di sini pakai yang permutasi unsur yang sama, yaitu banyak. Angkanya ada 3, yang sama itu nolnya ada 2, maka dibagi 2 faktorial. Ini dapat 3. Selanjutnya, ini tadi 510, angka 0, angka 1, angka 5. Sama ya, 3 faktorial, tapi tidak ada angka yang sama. Maka ini bisa dapat 3 kali 2 kali 1 itu adalah 6. Selanjutnya bisa jadi adalah angka 0, 2, sama 4. Nggak ada yang sama. 3 faktorial sama dengan 6 juga. Dan sama yang hitungnya ya. Selanjutnya eh, kalau 3 sama 3 berarti 033 ya. 033. Berarti yang sama kan 2 nih. 3 faktorial bagi 2 faktorial dapat 3. Nah, yang pakai 0 udah habis karena kan 3 tambah 3 udah 6. Sekarang kita ganti 1. 1 sama 1 tuh sama 4 ya berarti ya. Nah, yang sama kan ada 2 nih. Berarti 3 faktorial per 2 faktorial tuh dapat 3. Habis itu 1, 2, 3. Berarti 3 faktorial. Nggak pakai per karena beda semua. 3 faktorial aja. Jadi 6 ya. Selanjutnya
Kalau pakai satu udah nggak bisa, udah habis. Sekarang pindah ke dua bisa nggak ya? Dua, satu. Kalau dua, satu sama tiga kan sama kayak yang atas nih. Berarti dia nggak lagi, nggak masuk lagi. Kalau dua yang lain, berarti itu bisa dua, dua sama dua. Nah, ini yang sama tuh tiga-tiganya. Berarti kan cuman bisa angka 222 ya. 3 faktorial bagi 3 faktorial tuh cuma dapat satu. Nah, total caranya itu adalah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 3 tambah 3 tambah 6 tambah satu. Bentar, hitung dulu udah. Semua belum? Satu 2 3 4 5 6 7. Satu 2 3 4 5 6 7. Udah semua ya. 6-nya ada 3, 18. Tiganya ada 3, 9 tambah 18, 27 tambah satu dapatnya adalah 28. Gitu ya. eh Selanjutnya, di sini berarti kan dia banyak bilangan yang kurang dari 1.000. Oh ya, ini yang ada nolnya tetap berlaku semua ya. Karena dia tidak harus 3 digit, tapi 2 digit juga boleh. 3 digit sama 1 digit juga boleh. Jadi tidak ada pengurangan. Benar, jawabannya 28. Jadi jawabannya adalah yang D. Betul. Itu untuk nomor 14. Ada yang mau bertanya dulu? Boleh? Apa ya nomor 15? Sekarang, oh sepertinya soal peluang lagi. Iya, Naila harus dicari satu-satu kayak gini. Karena angka-angka yang di jumlah dapat 6 tuh ternyata terdiri dari beberapa pasangan. Jadi memang harus satu-satu. Itu sih memang kalau mengerjakan peluang tuh gimana ya? Tidak ada rumus pastinya. Kita tuh harus mempertimbangkan semua kemungkinan. Bahkan soal aja ya, udah beda satu kata tuh udah beda lagi kan cara ngerjainnya kan. Betul. Jadi memang harus ya kadang harus mau ngitung satu-satu. Kadang kalau yang gampang ya langsung pakai rumus. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sama-sama Naila. Nomor 15. Apa nih? Lisa, Desi, Vero, Tera, Rina, dan Wisnu. Ada berapa orang? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Duduk mengelilingi api unggun. Peluang Tera duduk bersebelahan dengan Wisnu dan Lisa duduk bersebelahan dengan Rina. Ini, Em, ini mereka mau cari peluang ya. Oke, kalau begitu kita coba cari semua kemungkinannya dulu, yaitu ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah NS. Kan dia mengelilingi ya, berarti kan permutasi siklis nih. Berarti permutasi siklis dari 6 orang. 6 kurangi 1 faktorial. Dapat 5 faktorial. 5 faktorial tuh 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 10 kali 12, 120. Udah ketemu ya NS. Nah, NA-nya nih, peluang Tera. Berarti kejadian Tera duduk bersebelahan sama Wisnu dan Lisa duduk bersebelahan sama Rina ya. Em, Kalau kita gambar api unggunnya nih, ini kan.
Terus orangnya itu yang mau bersebelahan siapa tadi? Tera sama Wisnu. Tera sama Wisnu. Habis itu Lisa sama Rina. Terus yang dia bebas nggak milih-milih sampingnya tuh ada Desi sama Vero. Ya, Desi sama Vero. Udah ya, enam anak ya. Mereka ini kan dianggap satu ya. Ini satu, ini satu. Berarti N-nya itu sekarang ada 4, gitu kan. Nah, ini kita mau cari NA nih judulnya sekarang. NA. Nah, maka kita pakai permutasi siklis 4 orang. 4 kurangi 1 faktorial. 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 tuh dapat 6. Gitu kan? Nah, cara si siapa? Yang T tadi siapa? Tera. Tera duduk sama Wisnu itu adalah 2 faktorial. Cara duduk Tera dan Wisnu adalah 2 faktorial. Itu sama dengan 2. Terus cara duduk Lisa dan Rina 2 juga. Karena kan orangnya 2. Maka ini 2. Terus karena mereka penghubungnya dan maka dikali. Sehingga kita peroleh NA-nya itu total semua cara adalah yang permutasi dari 4 unsur tadi dapatnya 6. Masing-masing mereka duduk adalah 2 dan 2. Maka diperoleh 6 kali 2 kali 2 itu adalah 24. Sehingga didapatkan peluangnya itu adalah NA-nya 24, NS-nya 120. Ini kalau disederhanakan berapa ya? 120 dibagi sama 24. Itu 5 ya. Jadi 1/5. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu untuk nomor 15. Ada pertanyaan dulu kah, Casis juara? Oke, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Boleh dicermati dulu sambil Kak Nur akan melihat yang soal nomor 16. Oke, kita ke soal nomor 16. Soalnya adalah Pak Rudi membeli 4.000 ekor bebek. Peluang bebek sudah siap potong dalam waktu 5 sampai 6 minggu adalah 86%. Banyak ayam yang belum siap potong. Itu adalah berapa? Sebentar. Coba kita maknai. Pak Rudi membeli 4.000 ekor bebek yang ditanya ayam. Ini harusnya nol ya peluangnya ya. Pak Rudi membeli 4.000 ekor bebek. Peluang bebek sudah siap potong dalam waktu 5 sampai 6 minggu adalah 86%. Banyak bebek yang belum siap potong di usia 5 sampai 6 minggu adalah berapa? Nah, karena siap potong itu adalah sebanyak 86%, yang ditanya yang belum siap potong, jadi dia adalah sisanya. Belum siap potong, itu kita akan mendapatkan 100% dikurangi 86%. Berapa nih? 100 kurangi 86. 14 ya. 01. Ya, 14%. Nah, ini namanya materi frekuensi harapan. Hmm.
Frekuensi harapan biasanya simbolnya adalah FH sama dengan peluang kejadian A dikali banyaknya kejadian. Nah, peluangnya yang belum siap potong itu adalah 14%, sedangkan banyaknya total si bebek itu adalah 4.000. Maka kita menghitungnya 14 per 100 dikali dengan 4.000. Eh, coret, coret. Dapat 40 kali 14. Berapa ya? 40 tambah 16, 56. Ada nolnya satu. Jadi harusnya dia adalah 560 ekor. Nah, ini tuh kalau kita lihat di pembahasannya, dia yang dicari itu justru malah yang siap potong ya. Kalau yang siap potong tuh jawabannya benar 86/100 dikali 4.000. Nah, tapi kan yang ditanya belum siap potong, jadi harusnya 560. Jadi ini jawabannya adalah yang F. Gitu ya, casus juara ya. Ada koreksi sedikit untuk yang nomor 16. Jadi ditambah opsinya sendiri yang F gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, masih ada 3 menit. Coba kita satu soal lagi ya, yang nomor 17. Oke, nomor 17. Ada 4 pernyataan. Pernyataan satu katanya nilai X-nya lebih dari 2. Pernyataan 2 eh, da- di antara negatif 3 dan 2. Pernyataan 3 kurang dari negatif 3. Dan pernyataan 4 lebih dari negatif 3. Nah, yang diketahui itu pertidaksamaannya adalah bila X kuadrat ditambah X kurangi 6 lebih dari 0. Ini kita faktorkan casus juara. Maka diperoleh X ditambah 1 dikali negatif 6. Berarti tambah 3 kurangi 2. Diperoleh nilai X-nya adalah negatif 3. Diperoleh nilai X-nya adalah 2. Buat ke garis bilangan yang kiri adalah negatif 3. Tidak diarsir ya lingkarannya karena dia tidak ada sama dengannya. Ini 2. Lalu ini adalah koefisien dari X kuadratnya positif, maka grafik terbuka ke atas sehingga ini dapat positif, ini negatif, ini positif. Karena tandanya lebih dari, maka daerah yang memenuhi adalah daerah yang bernilai positif. Gitu. Sehingga nilai X-nya itu kurang dari negatif 3 atau dia lebih dari 2. Maka yang memenuhi adalah pernyataan satu dan 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Itu adalah nomor 17. Nah, baiklah. Kita tadi sudah membahas nomor 1 sampai nomor 17. Untuk yang nomor 18 nanti bisa dicoba sendiri dulu ya sama chassis juara ya. Baik. Nah, untuk pertemuan malam hari ini, karena waktu kita terbatas nih, cuman sampai 20.30 ya, jadi kita membahas sampai yang nomor 17 terlebih dahulu. Nah, sudah lumayan banyak ya soal yang kita kerjakan dari pertemuan keberapa ya sama Kak Nur ya? Pertemuan ketiga ya? Pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-8. Kalau di total ini 50 soal ya, udah ada ya 50 soal ya. Nah, selama pertemuan ini semoga belajarnya kita itu bermanfaat untuk casis juara ya. Pokoknya semangat terus, ini hari hanya semakin dekat, berarti belajarnya juga makin ditambah. Pokoknya
berusaha, belajar, sama berdoa. Insya Allah nanti cita-citanya CASIS juara semua tercapai ya. Nah, karena ini sudah pertemuan terakhir, jadi kita sudah tidak ada pertemuan lagi ya. Untuk itu, Kak Nur mohon maaf jika selama kita di kelas berinteraksi, belajar bersama, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati CASIS juara semua. Baiklah, untuk pertemuan terakhir ini mari kita akhiri dulu ya, CASIS juara ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita ketemu setelah sukses besok ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.